Kita akan sama-sama buka di kitab Roma pasal 4, pasal 8 maksud saya. Roma pasal 8, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, kita mau belajar, kita mau renungkan bagaimana hati Allah ingin memimpin kita supaya kita menjadi anak-anaknya. Statement ini dimulai dengan bahwa semua orang, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tentu kalau kita tahu siapa pemimpin kita, ya, kita akan tahu kemana arah hidup kita dibawa. Pemimpin kita pernah bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan juga. Jadi kita harus percaya seperti itu, bahwa kita dipimpin ke arah sana. Memang betul ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa lihat kita ini sekarang sampai di taraf mana ini. Karena kerajaan surga bicara dari mulai benih, batang, lalu ada bulirnya, di dalamnya ada tumbuh buah-buahnya. Kita nggak tahu sekarang di mana, tapi yang kita tahu, kita sedang menuju kepada satu bentuk, satu kehidupan di mana kita memerintah di dalam hidup. Ya, kata memerintah ini perlu dipegang saudara, saya berharap nanti mulai akhir tahun ini sampai seterusnya, kita pegang kata memerintah karena manusia diciptakan untuk memerintah di dalam hidup. Bukan untuk diperintah oleh masalah keuangan, masalah keluarga, bukan. Manusia diciptakan untuk memerintah. Semua yang Tuhan sediakan di dalam gereja, itu tujuan akhirnya adalah memerintah. Bahkan doktrin yang sedang gonjang-ganjing beberapa tahun yang lalu dalam yang disebut dengan doktrin kasih karunia, itu tujuannya untuk memerintah. Roma 5 ayat 17, coba kita buka. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima abundance of grace atau kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, selalu ikut ya kebenaran itu ya. Karena kebenaran ini jalan masuk kita atau status yang diberikan Allah ya, kepada kita untuk menerima kasih karunia, akan hidup dan memerintah atau berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ujung-ujungnya tetap Allah ingin kita memerintah. Pada waktu manusia diciptakan, marilah kita menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Ya, saya ulang sedikit, kata kuasa di sini dalam perjanjian baru itu dipakai satu kata yang dominan sekali, disebut kerajaan atau basileia. Basileia itu adalah kuasa, tidak lain bukan adalah kuasa. Jadi pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah mengatakan biarlah mereka berkerajaan. Karena mereka jatuh, kerajaannya hilang, manusia tidak pernah ditendang dari surga, tidak pernah. Manusia dikeluarkan, sent forth dari taman yang disebut Eden. Nah, saya mau bicara soal Eden pada pagi hari ini. Ya, jadi manusia tidak pernah ditendang, dibuang dari surga, karena memang manusia diciptakan bukan buat tinggal di surga, karena dikasih tubuh, diciptakan untuk tinggal di dunia. Kalaupun kita meninggal nanti, kita mati itu adalah sementara. Jadi kita bisa ciptakan lagu, mati itu adalah sementara, bukan hidup itu selamanya. Barang siapa mengenal aku, dia akan hidup selamanya. Mati sebentar, pada waktu dia meninggal, dia bersama dengan Kristus, lalu nanti waktu Kristus datang, dia dibangkitkan lagi, dikasih tubuh yang baru. Fakta Alkitab loh, kita nggak bisa lawan itu. Katakanlah Pak, gimana orang yang meninggal pada tahun 33 setelah Yesus disalib. Mereka sudah percaya, gereja Tuhan percaya. Mereka, kata 1 Tesalonika, dikumpulkan bersama Yesus di surga. Nanti waktu Yesus turun, bukan kita yang naik, Yesus turun, mereka dibangkitkan, dikasih tubuh baru. Untuk apa? Untuk tinggal di dunia. Berapa tahun umur mereka sekarang sudah bersama Yesus? Katakan 2000. Nanti kita hidup selamanya. 2000 dibagi tahingga berapa? Semua bilangan dibagi tahingga hasilnya 0. Artinya kematian mereka yang cuma 2000 tahun, itu 0. Makanya dibilang sementara, mati itu sementara. Hidup itu selamanya. Barang siapa percaya kepadaku, dia hidup selamanya. Oke, kita mulai tadi bahwa setiap yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kolose 3 ayat 16 sekarang. Ya, tujuannya adalah untuk memerintah. Kolose 3 ayat 16. Ayat 15 deh mulai. Ya. Hendaklah
Damai sejahtera itu adalah produk dari kebenaran. Di mana ada kebenaran, the work of righteousness is peace. Ya, hendaklah damai sejahtera, Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, kata memerintah di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata yang berarti umpire atau wasit. Ya, wasit. Jadi biarlah damai sejahtera menjadi wasit di dalam pikiran kita. Dia memerintah, wasit itu menentukan benar atau salah. Jadi kalau damai sejahtera kita hilang, stop, kita pikir apa keputusan yang mau kita ambil, dipikirkan dulu, ya, balik ke Alkitab. Kemudian bagaimana damai sejahtera itu menjadi wasit di dalam pikiran kita? Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus yang adalah roh dan hidup diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani dengan mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Saudara, perkataan ini bukan Tuhan ingin mengambil alih kita, bukan. Ya. Bukan Tuhan dengan otoritasnya mengambil alih. Tuhan menawarkan pertukaran. Ayo kita tukar, biar damai sejahteraku menjadi wasit di dalam pikiranmu, karena kamu tidak bisa mengambil keputusan kalau yang menjadi wasit adalah kekhawatiran. Pilihannya cuma dua, menjadi wasit dalam pikiran kita adalah ketakutan dalam hal finansial, dalam hal keluarga, atau damai sejahtera. Ini pilihan. Jadi Allah sedang menawarkan, ayo mau mengambil keputusan, pakai damai sejahteraku menjadi wasit. Jangan kekhawatiranmu atau emosional kita, karena kita nggak bisa ambil keputusan apa-apa pada saat kita sedang emosional atau pada saat kita sedang khawatir, takut. Gak bisa ngambil keputusan, pasti salah. Kita buka Filipi sekarang ya, Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekarang ditawarkan kan, jangan khawatir. Oke Tuhan, aku tidak akan khawatir. Terus gimana? Yang mikirin bayar listrik siapa? Yang mikirin bayar kuliah anak-anak siapa? Yang mikirin bayar cicilan rumah siapa? Oke, ayat 7 bilang apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, muncul lagi damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal akan memelihara, kata melihara ini dipakai kata yang tadi ya, damai sejahtera menjadi wasit. Sekarang damai sejahtera Allah memelihara atau menjadi guardians atau menjaga hati dan pikiran kita. Ya, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus, dalam urapan keselamatan. Kalau saya terjemahkan, karena arti Kristus adalah urapan atau yang diurapi, Yesus adalah keselamatan. Jadi damai sejahtera ini kerjaannya banyak, saudara. Makanya dia tuh tidak sedang mau merampok kita, hak kehendak bebas kita, tapi sedang menawarkan, ayo jangan pakai kekhawatiran lah, biar aku yang menjadi wasit di dalam hidupmu. Kamu ambil keputusan apa aja, aku jadi wasit. Saudara tahu bahwa kita mengambil keputusan bisa salah, kebanyakan salah. Tapi selama wasitnya damai sejahtera, semua kesalahan kita akan menjadi kebaikan. Saudara percaya? Salah pun kita mengambil keputusan, selama kita biarkan dia menjadi wasit dan menjadi pasukan tentara guardians yang menjaga kita, maka segala yang kita lakukan akan menjadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Karena enak hidup kita seperti itu kan, gak usah khawatir. Karena memang manusia diciptakan untuk berhasil oleh Allah. Makanya penciptaan manusia itu adalah, dia tidak boleh jauh dari Allah, gak boleh. Manusia, Allah ingin selalu hatinya adalah dia ingin dekat sama kita, dan kata kunci satu adalah, kata kunci yang harus kita ingat, Allah ingin manusia berkuasa dalam hidup ini, reign in life. Sejak awal diciptakan Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia biarlah mereka reign in life atau berkuasa. Waktu manusia jatuh, Tuhan Yesus, berita utama dari Tuhan Yesus, kita buka Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kuasa, kata kerajaan adalah kuasa, Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara, ada yang pernah perhatikan atau tidak bahwa di Alkitab itu ada berapa kata Injil? Injil kerajaan, Injil Kristus, ada Injil Yesus, ada Injil Allah, ada Injil kasih karunia. Semua berasal dari Allah, cuma penekanannya beda-beda. Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan Injil Kristus, tidak pernah.
Dia memberitakan Injil kerajaan. Bahkan karena dia belum disalibkan, dia tidak mungkin cerita. Dia cerita tentang kematian pun orang salah paham. Petrus salah paham. Petrus bilang, dijauhkan daripadamu Tuhan. Tuhan jawab, enyah kau iblis. Kau tidak memikirkan apa yang kupikirkan. Kemudian ada orang tua datang malam-malam, tengah malam. Mungkin diperkirakan jam 2 pagi, dini hari. Namanya Nikodemus. Datang kepada Tuhan Yesus, kau pasti dari Allah. Kami tahu, kata kami, kan dia sendiri ya, tapi dia pakai kata kami, mewakili orang Farisi. Kami tahu bahwa engkau berasal dari Allah. Nah Tuhan Yesus menjawab tentang kelahiran baru di situ. Tuhan tahu hati orang yang ditanya tuh, maksudnya begini. Ini Nikodemus ini mungkin berpikiran begini. Saya gerah dengar Tuhan Yesus bilang, kerajaan Allah seumpama, kerajaan Allah seumpama, kerajaan Allah seumpama, kerajaan Allah seumpama, terus seumpama. Terus mungkin dia pikir, bagaimana masuk ke situ? Capek aku dengar seumpama. Itu too good to be true. Gitu, too good to be true. Bahasa sekarang, kakinya nggak nginjek tanah itu, nggak nginjek bumi kakinya itu. Bagaimana aku masuk ke situ? Lalu Tuhan Yesus jelaskan soal lahir baru. Dijelaskan lahir. Ini satu-satunya Tuhan Yesus bicara soal lahir baru, Injil Kristus itu ya kepada Nikodemus. Itu pun nggak ada penyelesaian. Ya itu orang tua, ya. Orang tua kan selalu begitu kan, datang lihat, kamu kok pinter banget ya, gimana sih bisa begitu? Nah itu Nikodemus. Nah ada anak muda yang kaya raya, nanyanya to the point. Anak muda kan selalu gitu, saklek. Datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan gimana supaya aku masuk dalam hidup kekal? Tuhan bilang gampang, lakukan aja hukum Taurat. Apa yang ditulis di situ lakukan. Sudah, apalagi? Gitu. Anak muda kan pertanyaannya gitu. Sudah, apalagi? Lalu Tuhan Yesus bilang, satu aja kamu kurang. Ini Tuhan Yesus mengatakan ini dengan penuh kasih. Ya, satu aja kamu kurang. Kamu jual hartamu semua, lalu ikut aku. Bagi-bagikan pada orang miskin, ikut aku. Dan dia sedih, lalu Tuhan Yesus bilang, sulit ya orang punya uang masuk kerajaan Allah. Nah kita nanggapi cerita ini kan ada dua versi kan, kita bilang, apa iya Tuhan ingin kita menjual semua harta kita? Saya bilang iya, dia nggak pernah ngomong sesuatu apa yang dia ucapkan, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kan gitu. Lalu kan kita juga seperti anak muda ini, aduh aku mesti jual hartaku. Nah ini advice saya saudara, advice saya ya, percaya aja, itu keinginan Tuhan. Tapi kita nggak akan bisa melakukannya tanpa kekuatan dari Tuhan. Jangan coba-coba. Tapi coba percayailah. Ya. Kalau kita baca Alkitab, jangan hanya kita membaca dan memperhatikan apa yang kita percayai. Jangan. Kalau kita baca Alkitab, percaya dan perhatikan apa yang kita baca. Percaya dan perhatikan apa yang kita baca. Karena suatu saat itu akan menjadi milik kita. Sekalipun kita sekarang belum mengerti itu, gimana sih rasanya menjadi seorang pemberi yang gak hitung-hitungan. Oh kita sudah banyak yang melakukan di tempat ini, saya tahu. Bagaimana sih kita bisa menjadi seorang pemberi yang gak hitung-hitungan? Itu hanya ada dalam kerajaan Allah. Kalau pikiran kita udah berubah. Kalau enggak kita akan hitung-hitungan terus, sama Tuhan juga hitung-hitungan. Jadi dalam kerajaan Allah, semua properti itu adalah milik Allah, kita pengelolanya bersama Allah. Makanya waktu Tuhan Yesus katakan jual hartamu, Tuhan Yesus kasih standar tinggi sekali. Bahwa enggak bisa orang masuk kerajaan Allah tanpa memiliki pikiran Allah. Jadi kita lihat ada dua orang yang bertanya, satu orang tua, satu anak muda. Dua-duanya fail waktu Tuhan bicara soal lahir baru. Karena memang Tuhan ingin kita percaya dulu lah bahwa kita ini diciptakan untuk berkuasa. Makanya Tuhan Yesus gak banyak bicara soal Injil Yesus, dia bicara soal Injil kerajaan. Injil kerajaan, Injil Kristus, Injil Yesus semua dari Allah, dari surga. Segala yang baik dari Allah. Tapi pada saat Yesus melayani, dia hanya bisa bercerita mengenai Injil kerajaan, yaitu mengembalikan kuasa kepada manusia. Bahkan tidak perlu darahnya tercurah dulu. Para murid yang 12 diutus pergi berdua-berdua untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, berhasil. Tanpa dia harus mati di kayu salib. Jadi maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara, kalaupun agak sulit mengerti tentang karya Kristus, kata-kata kebenaran, percaya saja bahwa Bapak Ibu Saudara sekarang punya kuasa sebesar nuklir, yang bisa menyembuhkan orang, bisa bantu orang dalam segala hal. Ya, kalau belum apapun yang kita punya bisa kita berikan. Ya, jadi kalau misalnya mau memberitakan Injil tanpa melanggar hukum, beritakan Injil kerajaan. Gak akan ditangkap, saudara. Tapi kalau memberitakan langsung Injil Kristus, masuk kamar orang, masuk area orang, beritakan Injil Kristus, ya siap-siap ditangkap. Waktu kita memberitakan Injil kerajaan menolong orang,
Terlebih lagi sempurna lagi kalau setelah itu mereka yang bertanya, gimana sih bisa seperti itu? Baru kita beritakan Kristus. Jadi hidup kita ini, kuasa di dalam kita ini gak ada matinya, saudara. Gak ada matinya. Bagaimana Pak, kalau orang tuh gak butuh Yesus, orang tuh butuh uang. Kasih kalau punya, kalau Tuhan gerakan. Itu kan seperti anak muda itu kan, kasih, bagikan pada orang. Bukan dibagikan kepada orang-orang percaya loh, bagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi percaya, terima aja dulu bahwa kita bisa lakukan itu, sekalipun sekarang belum bisa. Ya. Dan kita jangan jadi orang yang meminta-minta, kita menjadi orang yang memberi. Posisi kita di situ. Ya. Kata kuncinya adalah berkuasa. Untuk berkuasa pikiran kita harus dirubah. Kita buka sekarang di Matius 16 ayat 18. Kita tahu cerita ini ya, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, dibilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, bahasa Inggris bilang my church, ya, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di situ ada kata jemaatku, bukan mendirikan jemaat. Dalam bahasa Inggris dikatakan my church, bukan church. Nah, ini church atau jemaat di sini jauh sekali pengertian atau tidak sama dengan pengertian gereja yang kita punya di sini. Beda, saudara. Bukan gereja yang punya gembala, pengurus di bawah sinode, bukan. Ini tidak cerita soal organisasi. Ini sedang cerita tentang suatu kelompok manusia yang disebut eklesia. Kata eklesia pada zaman Tuhan Yesus itu adalah kata yang dipakai oleh kekaisaran Romawi Yunani untuk mengumpulkan orang-orang. Ini disebut kabinet politik mereka, di mana orang-orang ini boleh bertukar pikiran, tapi tujuannya adalah pikiran kaisar masuk ke dalam mereka ini. Ya. Mereka disebut eklesianya kaisar. Yesus mengatakan, di atas pengakuan seperti yang Petrus buat ini, aku akan membuat eklesiaku sendiri. Kenapa ada kata my eklesia, atau my church, atau gereja, atau jemaatku? Karena ada eklesia yang lain disebut eklesianya kaisar. Tuhan fokus kepada eklesianya dia yang berubah pola pikirnya. Tuhan ingin kasih pikirannya ke dalam kelompok orang-orang ini. Itu yang disebut gereja. Jauh dengan pengertian gereja sekarang. Memang gereja sekarang kita perlu, karena kita perlu berorganisasi, kita perlu tertib. Tetapi di atas semua itu Tuhan Yesus ingin cari eklesianya. Jadi bukan kumpulan umatnya yang dicekoki oleh berita-berita tentang hal yang baik dan buruk saja. Tentang norma-norma, nanti kalau lagi musim politik, tentang politik. Itu bukan eklesianya Tuhan. Eklesianya Tuhan adalah pikiran Tuhan. Mengapa harus pikiran Tuhan? Karena dengan pikiran Tuhan diimpute kepada kita, disuntikkan, dan kita taruh di pikiran kita, maka damai sejahtera Allah itu akan menjadi wasit di dalam hidup kita, sekaligus menjadi guardians. Itu tujuan Kristus. Setiap mereka yang pikirannya dipimpin oleh Allah atau dijagai oleh Allah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang memerintah di dalam hidupnya seperti zaman Eden, Taman Eden. Makanya pada waktu Allah menciptakan Taman Eden, ya, coba kita buka di Kejadian pasal 2, kita lihat urut-urutan ceritanya ya. Kejadian pasal 2 ayat 8 mungkin. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman, kata membuat di situ mengestablish atau menunjuk, memfikskan satu taman di Eden. Arti kata Eden adalah pleasure. Di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Kata Eden artinya adalah kesukaan, pleasure atau luxury, ya adalah kata luxury. Segala yang baik ada di situ. Taman ini bukan taman mistis. Sampai sekarang orang nggak bisa cari taman ini di mana. Pada Sungai Tigris kita tahu ada di mana, Efrat ada tahu, tapi orang nggak pernah ketemu di mana sih taman ini. Karena taman ini bukan taman mistis, taman ini adalah taman kesukaan Allah. Taman kalau kita klik kamus bahasa Ibrani, di sini adalah habitat pertama dari manusia yang diciptakan Tuhan, atau habitat dari manusia pertama yang diciptakan Tuhan disebut Eden. Nah, coba pikirkan ya, kita renungkan. Allah yang penuh kasih pasti ingin menempatkan anaknya yang diciptakan segambar dan serupa dia di satu habitat yang menyukakan hati dia. Ini tidak bicara fisik, saudara. Enggak.
Satu tempat di mana manusia nyaman, manusia bisa dengar suara dia, dan dia bisa mendengar suara manusia sehingga dia bisa berjalan di hari sejuk, berjalan-jalan Taman Eden. Tempat itu disebut tempat Eden atau pleasure, tempat please. Apa yang menyebabkan Allah please atau bersuka atas kita? Ya. Iman. Without faith, it is impossible to please God. Ini pleasure. Jadi tempat ini adalah tempat Allah bergaul dengan manusia. Kalau kita bilang indah banget, indahlah, buatan Allah semua indah. Sekarang kita browsing ke YouTube, cari hutan-hutan Amazon yang masih virgin, indah-indah semua. Kalau usah jauh-jauh ke Papua aja. Banyak hutan-hutan yang masih virgin itu indah-indah. Ada air terjunnya, ada segala macam. Semua buatan Tuhan indah. Tapi kenapa ini dibilang Eden? Karena ada makhluk yang bergaul bersama dengan Allah. Itu disebut di tamannya Allah, manusianya Allah. Sama ketika Tuhan Yesus datang, di atas pengakuan ini aku akan membentuk my ecclesia. Bisa dikatakan my Eden, di mana aku berkenan kepadanya dan dia juga bersuka di dalamku. Sekarang tempat itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Eden itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Coba kita buka sekarang di Yesaya pasal 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Coba ya, kalau Tuhan menghibur, bagaimana sih Tuhan menghibur? Kalau roh itu datang, yang disebut roh penghibur, dia tinggal di dalam kita, dia akan menghibur kita, dia akan mengajari setiap kita untuk apa? Untuk membuat rumah tangga kita seperti Eden, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Eden, padang belantaranya seperti taman Tuhan, di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, lagu yang nyaring. Saudara mau keluarga kita penuh dengan hal ini? Dengar connect dengan Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Semua anak rajin baca Alkitab, suami istri rajin bergaul sama Tuhan, itu menjadi Eden. Damai sejahtera Tuhan akan memerintah di dalam kita. Jangan pikirin yang namanya materi terlalu banyak, saudara. Karena itu adalah penghalang untuk damai sejahtera menjadi umpire atau menjadi wasit. Jadi materi itu yang kita pikirkan, yang dicari bangsa-bangsa, makan, minum, uang, semuanya itu justru penghalang untuk damai sejahtera beroperasi di dalam kita. Ingat ada dua fungsi yang dia kerjakan. Yang pertama, dia menjadi wasit. Ini benar atau enggak? Keputusanmu salah atau benar? Kalaupun salah, dia akan terus bimbing kita untuk menjadi benar. Gitu ya. Kalaupun salah, jadi anak Tuhan itu enggak ada matinya ya. Selama damai sejahtera itu menjadi wasit dalam hidup kita dan menjagai hati nurani kita. Sekalipun salah mengambil keputusan, selama kita mau kembali kepada firman, membiarkan segala perkataan Kristus dan kekayaannya tinggal di dalam pikiran kita, hidup kita tuh sedang dibenerin terus menjadi satu hidup yang berkelimpahan. Di mana Allah berkenan menjadi Eden. Oke? Tuhan menghibur kita dan ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Ayat yang kedua, Yesaya 36 ayat 33. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu, berarti kita dibenarkan, ya, mentahirkan, dibenarkan. Ya, jadi ketika Tuhan Allah mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kotamu didiami lagi, reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali, ayat 34. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. 35. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden, muncul lagi taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Jadi ingat, keep in mind, Eden itu bukan taman mistis, saudara. Eden itu adalah satu habitat yang Tuhan inginkan sejak awal penciptaan. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, dia katakan, tugasku adalah memberitakan kerajaan Allah. Apa itu? Kerajaan Allah adalah kuasa. Bagaimana caranya? Aku akan mengumpulkan orang-orang yang mengakui aku sebagai Mesias, dan aku akan sebut mereka adalah eklesiaku. Kenapa pakai ku sih Tuhan? Bukan gereja itu punya orang Kristen. Bukan. Karena ada eklesia yang lain disebut eklesianya Kaisar. Aku nggak mau campur sama itu. Aku punya eklesia sendiri. Itu yang disebut sekarang berkembang menjadi gereja. Nah ini yang harus kita pertahankan.
Yang kita bicarakan di sini adalah pikiran Kristus, eklesianya Allah. Supaya apa? Supaya semua pikiran Kristus yang dibagikan di tempat ini, itu tinggal di dalam kita dengan segala kekayaannya, dan dia menjadi satu, menjadi wasit, yang kedua dia menjadi guardians, menjaga kita. Baru kita berjalan sebagai manusia-manusia yang penuh kuasa. Kalau ada masalah tinggal bicara. Ingat, dalam kerajaan, ya, dalam kerajaan, perkataan raja adalah hukum yang berlaku. Tidak bisa disangkal. Setiap kita yang sudah dibasuh oleh darah Kristus, kita menjadi imamat yang rajani. Maka perkataan kita sebagai raja-raja adalah hukum yang berlaku. Makanya Tuhan Yesus melarang kita memperkatakan kata-kata negatif, bukannya mau ngatur kita, bukan. Tuhan ingin kita baik. Kita nggak tahu sekarang posisi kita di mana, kan kerajaan Allah. Kalau kita lihat kerajaan Allah itu seumpama orang menaruh benih lalu tidur, benih itu tumbuh, kita di posisi mana nih? Sudah batangnya kah, bulirnya sudah kelihatan kah, buahnya atau daunnya sudah kelihatan, nggak tahu. Yang jelas kita sedang bertumbuh. Kalau kita lihat kalau kita ketik saja di Android kita, seumpama, lalu pilih kitab Injil, kerajaan Allah itu seumpama benih. Artinya tugas benih bertumbuh. Kerajaan Allah seumpama seorang yang menabur benih, lalu ada yang menabur ilalang. Artinya ada yang nggak suka kita masuk kerajaan Allah. Tapi jangan khawatir, dua-dua tumbuh, lalang dan gandum tumbuh. Jadi jangan fokus kepada hal-hal jelek, karena sekarang banyak anak-anak Tuhan yang fokus pada hal jelek. Jadi karena sudah zamannya medsos sekarangnya, dia tulis-tulis di medsos, hati-hati dengan gereja yang isinya jemaat-jemaat, yang isinya serigala berbulu domba. Hati-hati dengan hamba Tuhan yang serigala berbulu. Selalu yang seolah-olah kayak gandum itu yang dilihatin lalangnya yang tumbuh. Kenapa sih nggak lihat kepada firman Tuhan? Sekarang gereja banyak yang nggak benar. Kenapa mesti lihat gereja yang nggak benar? Night club juga banyak yang nggak benar. Kenapa kita mesti fokus kepada hal-hal yang tidak benar? Bukankah Allah mengatakan kalau matamu single eyes, ya, maka baik seluruh tubuhmu. Sekarang kan orang kan sukanya ngelihat yang jelek-jelek, ya. Semua yang jelek dilihatin. Daniel itu ada di negeri Babel yang jelas-jelas menolak kehadiran Allah. Tapi apa yang terjadi karena sikap Daniel sebagai seorang anak kerajaan, menjaga sikap attitude-nya, sehingga Raja Babel hormat kepada Allahnya. Gitu, jadi gereja itu harus punya standar lah, punya kehidupan, sehingga apapun yang terjadi di luar sana, mereka yang melihat kita, mereka respect. Jangan malah kita undang ke gereja suruh bicara politik di gereja, ada kan kayak begitu sekarang. Jangan malah begitu, saudara. Semudah apapun anak-anak muda di sebelah sini, mereka lebih bermartabat dari orang di luar. Betul loh saya katakan, ada dasar firman-Nya. Kita itu adalah citizen, warga negara surga. Arti citizen adalah secara administratif, nama kita tercatat dan kita diakui sebagai warga negara. Yang kedua, kita ambasador. Nah menariknya kata ambasador ini adalah kata pertama muncul ada senior. Jadi dimanapun kita hadir, kita adalah senior di dalam Kristus. Sekalipun yang hadir itu misalnya masih Yosua gitu ya, masih kecil, hadir di TK-nya. Dia itu ambasador, senior dari semua mereka teman-temannya yang tidak mengenal Kristus. Karena kata ambasador itu adalah senior in Christ. Saudara muncul, karena orang bertanya, Pak seorang politisi atau seorang pemimpin ormas apakah mereka harus seperti gembala? Wajib saya bilang. Karena nggak mungkin kita mimpin ormas apalagi pakai nama Kristen. Lalu kita lepaskan imamat yang rajani, kita nggak bisa saudara, itu nggak bisa dilepas. Jadi pola pimpinan yang kita berikan kepada organisasi itu pun harus imamat yang rajani. Nah kita juga begitu saudara ya, ini berlaku untuk sampai anak-anak. Ketika kalian semua di sekolah, di tempat pekerjaan, anak-anak yang bekerja, yang punya perusahaan, itu kita itu adalah ambasador, senior di dalam Kristus. Kita juga citizen. Semua supply kita berasal dari kerajaan. Dan hati Tuhan selalu ingin my ecclesia, bukan yang lain. Bahkan kita diberikan kasih karunia, itu ada alasannya. Ya. Karena kamu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, terimalah kasih karunia. Jadi hati Tuhan di kerajaan, berkuasa. Saya ingat waktu kita baru buka gereja, ada visi misi kan. Itu saya bilang bahwa visi misi kami, saya diskusi dulu dengan Pak Wagem, visi misi kami adalah membuat jemaat-jemaat yang reign in life, memerintah dalam hidup. Kalau ada sakit gak perlu ke dokter, bukan kita anti dokter. Kalau ada sakit berdoa, sembuh. Ada masalah keuangan, berdoa, dapat. Pekerjaan, berkati, dapat semua.
Jadi kita bisa melakukan sendiri semua. Ya. Dan segala yang kita baca di dalam Alkitab itu untuk kita. Jadi jangan lagi kita berpikir, wah ini udah perbuatan nih Pak JP. Memang harus perbuatan saudara. Maka saya katakan, bahasa Inggrisnya lebih enak sih istilahnya. Don't read what you believe in the Bible, but believe what you read in the Bible. Jangan hanya membaca yang kita percaya, tapi percayalah apa yang kita baca. Orang bilang di dalam perjanjian baru Pak, nggak ada perbuatan. Banyak saudara. Coba kalau kita baca Roma pasal berapa itu ya, dia bilang begini, orang dibenarkan itu karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Satu ya, percaya kita sama dia, ya percaya, karena kita harus percaya apa yang kita baca. Orang dibenarkan karena iman. Terus kita buka Yakobus 2, orang dibenarkan itu karena perbuatannya, bukan karena iman. Itu kita bingung kan, itu bertentangan nih Yakobus 2 sama Roma pasal 2. Nah nasihat saya, kalau kita ingin tahu pewahyuan lebih dalam, percayalah apa yang kita baca itu benar. Nah saya coba ini walaupun berat, ini gimana sih maksudnya ya. Akhirnya Tuhan bilang begini, itu sedang bicara dua alam. Pada waktu kita masuk ke alam kasih karunia, duduk bersama Tuhan Yesus, itu nggak bisa bawa perbuatan, saudara. Tuhan aku sudah begini, sekarang kau harus jawab doaku. Nggak bisa, saudara. Tapi ada yang bisa kok Pak. Ya, ada yang bisa karena Tuhan baik. Saya ingat satu kali teman saya di kantor, dia bilang begini, wow, Pak bener loh Pak, Tuhan tuh ada loh. Tuhan tuh ada loh, ngomong pakai lolo. Gue punya kesaksian, gimana? Satu kali tuh rumah tetangga kebakaran Pak. Terus gue naik ke genteng tuh dikit lagi rumah gue kena. Dia bilang gitu pakai gue lo ya, maaf ya. Pakai gue lo karena ceritanya begitu. Terus gue bilang ya Tuhan, gue ambil salib Pak. Salib kayu gitu. Tuhan kalau lo bener-bener ada, tuh api berhenti pas di rumah gue. Berhenti lo Pak katanya. Dan banyak cerita-cerita seperti itu. Teriak, Tuhan kau harus jawab doaku. Dijawab. Ingat gak anak kita waktu kecil, kita kasih makan? Nggak mau, kalau papa nggak beliin aku ini, aku nggak mau makan. Oh iya nak, kita kasih. Anak kecil begitu. Tapi apa begitu cara anak kerajaan minta sama papanya? Kan enggak saudara, kita harus bertumbuh. Waktu anak saya masih kecil, ya, dia bikin apapun, bikin buang sampah sembarangan, pupuk di celana, kita nggak marah-marah dia, kita bersihin. Gede dikit kita bilang, ayo kamu nak mulai rapi ya, ambil pakaian yang rapi, taruh kalau sudah selesai taruh lagi, sepatu taruh di tempatnya, pulang sekolah. Kan anak saya nggak bilang, ini kayaknya bukan papa saya nih, udah keperbuatan ini orang ini. Kan nggak begitu saudara. Karena kedewasaan. Makanya waktu kita baca, kamu diselamatkan hanya oleh iman, itu benar. Tapi setelah di dalam, bukan hanya oleh iman, oleh perbuatan-perbuatanmu, kamu diselamatkan. Itu juga benar. Karena bicara dua alam yang berbeda, satu alam di luar kerajaan, yang satu lagi alam dalam kerajaan. Loh, kok di kerajaan malah banyak perbuatan? Ya, karena perbuatan itu perbuatan iman. Ketika Yesus bicara soal kerajaan Allah seumpama benih, kerajaan Allah seumpama orang yang menabur, itu kan perbuatan. Kerajaan Allah seumpama pukat, itu kan perbuatan, mengumpulkan. Kerajaan Allah seumpama ragi, itu mempengaruhi. Ragi kan mempengaruhi, itu kan perbuatan semua. Jadi di dalam kerajaan Allah kita memang berbuat, tapi perbuatan iman. Kalau kita bawa perbuatan mati kita nuntut Allah, aku sudah berdoa Tuhan, aku sudah berpuasa Tuhan, aku sudah nolong orang, mana janjimu? Nah itu namanya bawa perbuatan dari dunia ke kerajaan Allah, gak berlaku. Jadi don't just read what you believe, rather believe whatever you read in the Bible. Nanti saudara akan masuk ke dalam pewahyuan yang lebih terang. Itu yang membuat kita kuat, membuat damai sejahtera menjadi wasit dalam hidup kita, membuat damai sejahtera menjadi guardians, menjaga hati dan pikiran kita. Endingnya saudara tidak akan kekurangan apapun, sampai masa tua dia yang gendong. Kalau orang digendong itu kan rasanya nyaman gitu ya, anak-anak digendong nyaman, kita orang tua pun digendong Tuhan nyaman. Coba anak kecil digendong, kalau dia nyaman dia akan tidur, apapun yang kita lakukan dia nyaman. Tuhan ingin kita seperti anak, nyaman. Sampai masa tua, nyaman. Karena dia gendong kita. Apapun yang terjadi dalam tubuh kita itu gak lepas dari perhatian Bapa di surga. Makanya dia bilang, pikiranku jadikan pikiranmu. Usahakan engkau menjadi my ecclesia, bukan eklesia yang lain. Amin, puji Tuhan. Saya undang yang bertugas, Bapak Saudara,
Tuhan Yesus pernah katakan, hendaklah kamu berkasutkan kerelaan beritakan Injil. Itu perintah, saudara ya. Perintah. Dan mungkin beberapa dari kita anak-anak bilang, gimana caranya? Beritakanlah hidup kita di dalam Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita ini misalnya mau memasarkan, misalnya kita orang Bali ya, kita misalnya orang Bali, kita mau memasarkan Bali ke Jakarta atau ke Singapura kemanapun, yang kita ceritain keindahan Pulau Bali atau Gubernur Bali. Keindahan Pulau Bali, gubernurnya nggak peduli orang gitu kan. Jadi orang tuh ingin melihat kerajaan surga, yang dia ceritain, yang kita ceritakan adalah, ini loh aku hidup dalam kerajaan itu, aku bisa bantu kamu, aku bisa doain kamu, aku bisa berbuat segala sesuatu yang kamu perlu, aku punya dalam Kristus. Baru nanti dia tanya, siapa sih gubernurnya gitu, siapa sih rajanya? Raja segala rajanya Yesus Kristus, rajanya aku. Baru kita masuknya dari situ bisa, saudara ya. Jadi nggak usah khawatir, saya belum ngerti banyak perkataan kebenaran. Gak apa-apa, di tempat ini kita belajar sama-sama tentang siapa Kristus, apa itu kuasa darahnya. Waktu kita dibasuh kita jadi apa, imamat yang rajaan itu apa, kita belajar semua. Tapi waktu luar yang kita promosiin itu adalah Bali itu tadi, tanda kutip, kerajaan Allah itu. Itu yang membuat orang tertarik, enak ya kayak gitu ya. Gak ada matinya loh orang kerajaan Allah. Emang gak ada matinya, mati itu sementara. Hidup itu selamanya. Puji Tuhan, kita akan berdoa.